tahun 2016 yang lalu saat saya di Newcastle di UK, saya belajar banyak ya tentang sebuah kebangkitan Islam di tengah masyarakat dengan nilai-nilai yang mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan yang ada di Australia, bahkan kan ini negara induknya gitu ya di UK. Nah, di sana bagaimana teman-teman komunitas Muslim di Newcastle ini membangun sebuah dakwah yang sangat menarik ya di tengah komunitas Eropa ya. Mereka misalnya ya menebarkan rahmatan lil alamin dalam terjemah mereka itu dalam program-program dakwah yang sifatnya sangat-sangat simpatik gitu. Mereka punya divisi donor darah ya. Jadi donor darah kaum muslimin di Newcastle itu ya kemudian menjadi sangat dihargai oleh pemerintah provinsinya ya, pemerintah negara bagiannya, dan juga sering dapat penghargaan ya karena ya donor dari kalangan kaum muslimin itu darahnya kualitas nomor 1 karena nggak pakai narkoba, karena mereka nggak akan ada yang HIV/AIDS gitu ya, mereka pokoknya ya kalau ada sumbangan donor darah dari kaum muslimin dari komunitas Muslim yang bikin organisasi donor darah ini, wah itu pokoknya udah keren lah itu ya. Jadi Palang Merah negara bagiannya itu kerjasama sangat senang sekali dengan lembaga ini. Kemudian mereka juga memiliki divisi untuk penghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi dulu tuh mereka salah satu kegiatan remaja masjid namanya Newcastle Central Mosque ya. Masjid pusat Newcastle itu, salah satu kegiatan remaja masjidnya itu adalah pada akhir pekan mereka pergi ke bangsal-bangsal anak di rumah sakit pakai baju superhero untuk menghibur anak-anak. Dan itu mereka nyatakan sebagai sebuah program dari masjid untuk layanan untuk menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit. Oh, itu orang tuanya welcome sekali, senang sekali. Kemudian pihak rumah sakit juga welcome, mereka merasa terdukung dengan program untuk bagaimana anak-anak ini ceria di rumah sakit, bahagia di rumah sakit sehingga penyembuhan mereka juga lebih cepat gitu ya. Kemudian mereka juga punya program mendengarkan curhat para lansia di panti jompo. Jadi mereka bikin divisi untuk kemudian setiap akhir pekan itu datang ke panti jompo untuk simpel aja dengerin curhatnya orang tua. Kan orang tua di panti jompo itu punya banyak cerita yang mungkin terulang-ulang, cerita yang kemudian sering mereka sampaikan, tapi memang mereka betul-betul butuh orang yang mau mendengarkan, dan itu membahagiakan mereka. Bahkan dari aksi yang ini ya, yang mendengarkan ke panti jompo ini banyak juga yang manula-manula yang masuk Islam gitu ya. Saya tanya di mana strategisnya dakwah sama manula gitu ya. Kata mereka ya tetap aja strategis karena setiap ada seorang muslim di Inggris bersyahadat, Masya Allah itu pasti ada penambahan rahmat Allah turun buat kami, dan insya Allah itu pasti juga akan memperkuat dakwah, memperluas dakwah nanti di negeri ini gitu ya. Kemudian mereka punya divisi kerja bakti Sabtu pagi. Jadi kalau Sabtu pagi ya, karena Jumat malam itu malam mabuk nasional ya kalau di sana. Jadi bahkan di Sabtu pagi itu petugas kebersihan juga banyak yang masih mabuk. Sehingga kemudian di Sabtu pagi terutama lingkungan di sekitar masjid itu selalu mereka bersihkan, mereka rapikan, sehingga masjid ini jadi percontohan tentang lingkungan di sekitar masjid yang kemudian juga tidak semuanya adalah dihuni lingkungan muslim, tapi lingkungan masjid ini jadi senang sekali karena setiap Sabtu bersih karena dikerja baktiin sama jamaah masjid. Jadi mereka gilir jadwalnya seperti itu. Kemudian mereka juga punya program pengenalan halal food ke sekolah-sekolah. Jadi mereka memaknai halal food itu adalah bukan muslim meal. Ya, halal food itu bukan muslim meal. Kalau kosher itu Jewish meal, ya. Tapi kalau halal food itu adalah high quality food for all human beings. Karena di dalam Al-Quran itu ya halal food itu konsepnya yang dipanggil bukan cuma ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang dirizkikan Allah dengan halal dan thayyib. Itu panggilan untuk semua manusia. Maka mereka menjelaskan halal food sebagai high quality food for all human beings. Mereka menunjukkan bagaimana kualitas produk yang disembelih dengan cara
penyembelihan halal dibandingkan kualitas dari produk yang disembelih dengan cara stunning misalnya gitu ya. Mereka menjelaskan tentang diet sehat secara contoh dari Nabi SAW dan lain sebagainya. Pokoknya sosialisasinya tuh asyik gitu ya ke sekolah-sekolah, dan ini juga membantu anak-anak muslim yang sekolah di sekolah umum, bahkan sekolah-sekolah agama, sekolah gereja, itu untuk kemudian mendapatkan haknya untuk memakan makanan yang halal. Dan aksi-aksi simpatik ini ya bisa sangat variatif di berbagai bidang ya. Saya itu sempat ya kenalan sama ketua bidang dakwahnya di sana, itu ternyata dia salah satunya juga di timnya itu ada orang Indonesia namanya Pak Abram Perdana, yang ternyata kakak kelas saya ya, kakak kelas saya di SMA 1 Jogja. Kemudian saya tanya, itu ide-ide dakwah kayak begitu dari mana? Dia malah bercanda, loh bukannya dari Jogokarian. Gitu ya. Jadi ini sebuah bahasa dakwah yang sangat-sangat mengena ya, yang kemudian mereka bisa lakukan di sana. Itu bagian dari Syiar Rahmatan lil Alamin. Sebelum mungkin mereka juga punya terbitan-terbitan buku ya tentang Islam for Beginners, Muhammad for Beginners dan lain sebagainya. Itu adalah program-program dakwah reguler mereka lakukan gitu ya, yang di tingkat umum. Tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah cara-cara dakwah yang menarik menurut saya, cara-cara dakwah yang menarik yang kemudian menjadi nilai rahmatan lil alamin kita. Nah, bagaimana kalau kita bertabrakan dengan nilai-nilai di tengah masyarakatnya gitu ya? Itu tentu tantangan bahkan buat teman-teman yang di sana juga nyekolahin anak di sekolah, kemudian gurunya juga ngajarin tentang persamaan hak, tentang kesetaraan, tentang LGBT. Tentu itu tantangan tersendiri. Ya, tetap kita membentengi pertama komunitas kita, keluarga kita tentang nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang sahih ya. Tentu tetap dengan mengajarkan mereka untuk tidak dengan prinsip yang kita anut itu tidak menjadi agresif kepada yang kemudian memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, untuk sementara hal-hal yang seperti itu adalah perkara yang kemudian prioritas dakwahnya adalah yang next, sebelum kemudian kita harus mengenalkan terlebih dahulu keindahan Islam. Itu yang lebih prioritas. Demikian, wallahu a'lam bishawab.